Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas 3A akan mempresentasikan hasil praktikum dengan modul premodul dengan anggota kelompok yang pertama Alivia Magfido, NIM 06, Angga Dwi, NIM 07, Anggi Fiolita, NIM 08, dan Ayu Fitria, NIM 11. Di praktikum premodul kali ini bertujuan untuk membuat termometer mandiri, membuat larutan baking soda, larutan garam, larutan cuka, serta membuat indikator alami. Termometer sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur, di mana memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya masing-masing, seperti termometer rektal, termometer air raksa atau alkohol, atau juga ada termometer ketiak. Selain itu, di sini bertujuan untuk membuat indikator alami. Secara umum, indikator sendiri merupakan suatu ukuran tidak langsung dari suatu keadaan atau kondisi. Indikator juga dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan juga indikator buatan. Terdapat 3 percobaan pada praktikum premodul, antara lain pembuatan larutan baking soda yang bersifat basah, pembuatan larutan garam yang bersifat garam, dan pembuatan larutan asam cuka yang bersifat asam yang akan ditambahkan dengan indikator alami. Baik, untuk langkah kerja percobaan pertama yaitu membuat termometer alami dengan cara menyiapkan cairan berwarna. Ini cairannya bisa terbuat dari air dan langsung dicampur menggunakan pewarna makanan ataupun yang lain. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam botol kaca dan ditutup menggunakan penutupnya. Alasan kita di sini menggunakan botol kaca karena botol kaca mampu memberikan tekanan kepada cairan yang berada di dalamnya, sehingga nanti bisa digunakan menjadi termometer. Dan apabila di atas tutupnya itu susah atau keras untuk melubanginya, maka harus dilubangi terlebih dahulu, baru ditutupkan ke botolnya, dan setelah itu baru sedotannya kita tancapkan. Nah, sedotan di sini memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada botolnya, sehingga nanti cairan di dalam botol tersebut bisa naik ke atas sedotan perlahan demi perlahan. Kemudian kita tutup permukaan botolnya menggunakan plastisin hingga rapat, supaya tidak ada udara yang masuk lewat celah-celah lubang dari tutup botol. Dan untuk termometer alami sudah bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan cara menggenggam termometer tersebut selama kurang lebih 15 menit sehingga didapatkan pengukuran skala menggunakan penggaris 2,1 cm. Dan selanjutnya termometer alami ini digunakan untuk mengukur suhu pada air es dengan perbandingan 1:1. Dan didapatkan skala pengukuran dengan penggaris 0,4 cm. Next. Nah, untuk langkah kerja yang kedua, yaitu pembuatan larutan baking soda, garam, dan cuka. Di sini kita memasukkan air sebanyak setengah gelas kosong, dan kita masukkan ke dalam air es, dengan tujuan kita membuat larutan baking soda ini pada suhu 0 derajat Celcius, dan suhunya ini bisa diukur menggunakan termometer alaminya. Kemudian baking sodanya kita masukkan ke dalam air secara perlahan dan diaduk hingga timbul endapan putih di bawah gelas. Dan di sini larutan baking sodanya udah jadi dan bisa dipindahkan ke gelas kosong dengan meninggalkan endapannya. Kemudian untuk pembuatan larutan garamnya ini kita siapkan gelas kosong dan diisi air sebanyak setengahnya, dan kita masukkan garam sebanyak 1 sendok makan dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya untuk larutan asam cuka ini dibuat dengan cuka 2 ml dan air 8 ml, jadi nanti perbandingannya 1:4 dan bisa menghasilkan
larutan asam cuka sebanyak 10 mili. Next. Baik, untuk langkah kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Baik, untuk langkah kerja selanjutnya itu membuat indikator buah naga. Nah, alasannya karena buah naga sendiri itu memiliki warna yang merah menyala, sehingga nanti dapat mempermudah dalam proses pendeteksian sifat larutan asam atau basanya. Nah, langkah pertamanya itu mengambil masing-masing 10 mili larutan baking soda, larutan garam, dan larutan cuka. Kemudian yang kedua itu mengekstrak buah naga untuk mendapatkan hasil ekstraknya yang nantinya akan digunakan sebagai indikator. Kemudian menambahkan masing-masing 5 tetes ke dalam 10 mili larutan tadi nanti akan menghasilkan warna pada baking soda ungu, yaitu ungu magenta yang menunjukkan bahwasanya baking soda itu sifatnya basah. Kemudian untuk larutan garam itu berwarna merah muda pekat, itu menunjukkan sifat larutan garam itu netral, sedangkan untuk asam cuka warna larutan berubah menjadi merah muda, sehingga nanti menunjukkan asam cukanya itu bersifat asam. Oke, next. Next lagi ke Angga sampai di appendix. Baik, di sini untuk perhitungan dari percobaan termometer alami didapatkan pengukuran skala menggunakan penggaris pada suhu es mencair adalah 0,4 cm dan untuk suhu tubuh normalnya 2,1 cm. Dan kita lakukan konversi dari cm ke derajat Celcius dengan cara memasukkan nilai skala pada suhu tubuh dan dikurangi pada skala suhu es mencair dibagi dengan suhu tubuh dan dikurangi suhu es pada literatur, sehingga didapatkan hasil 0,46 cm per derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk perhitungan molalitas larutan baking soda, di sini kita menggunakan kelarutan baking soda sebesar 69 gram per liter, sehingga nanti per 100 milinya didapatkan 6,9 gram. Dan langsung kita masukkan ke dalam rumus molalitas, sehingga nanti bisa jadi 6,9 gram dibagi 84 gram per mol kali 1000 per 100 gram air. Jadi sebelumnya kita sudah menghitung 1 gram per mili air itu berarti masanya 100 gram. Sehingga nanti molalitasnya ketemu 0,821 mol. Next. Terdapat kesimpulan dari praktikum premodul, yaitu yang pertama, uji termometer. Didapatkan skala ketinggian kenaikan cairan pada pengukuran suhu tubuh adalah 2,1 cm dan suhu es mencair sebesar 0,4 cm, sehingga didapatkan hasil pengukuran suhu dari suhu tubuh ke suhu es mencair sebesar 0,046 cm. Kesimpulan dari pembuatan larutan baking soda, larutan garam, dan larutan asam cuka. Apabila baking soda ditambahkan terlalu banyak ke dalam air, maka larutan yang dihasilkan akan jenuh karena zat larut yang dimasukkan lebih besar daripada zat pelarut yang ada, sehingga menimbulkan endapan. Setelah didapatkan molalitas larutan baking soda sebesar 0,821 mol. Yang ketiga, larutan ditambahkan dengan indikator alami. Larutan baking soda yang semula berwarna keputih-putihan berubah menjadi ungu, sedangkan larutan garam yang semula bening dan terdapat sedikit endapan putih berubah menjadi warna merah muda, serta larutan cuka yang semula bening berubah menjadi berwarna merah muda keunguan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.